Halo, selamat datang di channelku. Semoga yang tahu video ini dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku ingin menceritakan salah satu webtoon berjudul Curious Date, dan sampai sekarang hanya ada di kalangan site webtoon lokal. Jadi website manga secara menyeluruh itu belum ada. Dan sedikit info, Curious Date ini dibuat oleh author Indonesia yang namanya Telur Mata Sapi. Karyanya ini bergenre drama dan total chapter ada 51 dengan prolog dan epilog. Kalau menurutku sendiri ceritanya seru, mungkin karena ada unsur romantik komedi, jadi nggak ngebosenin dan dibuat penasaran. Juga sepertinya ada ambil dari kehidupan yang memang bisa terjadi. Dan aku bersyukur jika kalian merasa ada minat ikutin cerita ini, tapi jika enggak, jangan dipaksakan ya. Masih ada video lainnya yang ku sebar, jadi kalian bisa tengok juga. Segitu saja dariku dan kita langsung masuk ke kisahnya. Jadi cerita dimulai dari seorang mahasiswi yaitu Orlin. Ia ada suka sama satu senior namanya Billy. Tapi senior ini banyak digosipin nggak benar dan membuat Orlin beraniin diri untuk langsung tanya. Tapi saat ketemu Billy dan lihat responnya yang gemulai, membuat Orlin jadi panik dan saat tanyain dia gay atau bukan, gadis itu langsung sadar dirinya nggak sopan dan meminta seniornya untuk jangan jawabin. Kejadian itu jadinya diceritain ke dua temannya yang membuat salah satunya kasih tahu Orlin kalau ada gosip tentang Billy yang langganan pergi ke hotel bareng pria tua. Orlin saat itu syok dan langsung enggak semangat. Sekitarnya pun juga membuatnya sial. Ya pada akhirnya ia duduk di suatu tempat dan mengira-ngira sial apalagi untuk selanjutnya. Tapi ternyata Billy yang muncul dan mengajaknya makan gratis membuat Orlin langsung semangat lagi. Dari Billy sendiri sebenarnya ia hanya pasang senyum palsu ke sekitarnya, padahal di baliknya ia sering menahan emosi. Namun karena keingat kata-kata kakaknya yang namanya Sandy, ia mulai belajar jadi orang baik agar bisa lebih diterima masyarakat. Meskipun gak gampang, tapi lambat laun ia bisa terbiasa. Tapi ada satu laki yang secara jelas enggak suka dengan sikapnya Billy, namanya Rico, yang sebenarnya merupakan temannya Orlin. Balik ke Orlin, ia jadinya menguntit Billy ke hotel dengan alamat yang dikasih temannya. Dan benar, ia lihat Billy ada bersama pria tua. Ia ikutin sampai ke dalam, namun kemudian diketahuan oleh Billy yang keluar dari ruang karena ditelepon oleh Sandy. Billy jadinya kaget, namun lebih kaget lagi ketika Sandy datang. Ia jadinya pura-pura ramah ke wanita itu. Namun Sandy merasa aneh lihat adiknya begitu dan baru sadar kalau ternyata ada temannya. Jadinya dari situ ia mulai mengenal Orlin dan karena Sandy kemudian tahu tingkahnya, ia meminta Orlin untuk temanin dia spa. Dan Billy selama spa jadi nggak tenang dan mulai kirim chat ke Orlin untuk mengajaknya ketemu. Sedangkan Orlin kaget tapi sekaligus senang, namun ia jadi merasa bersalah ketika sudah ketahuan menguntitnya. Dan karena sudah terlambat kabur, akhirnya gadis itu niatin untuk bisa jelasin semuanya. Dan saat masih temani Sandy, pada akhirnya Orlin diberitahu kalau pria tua tadi adalah pamannya mereka berdua yang menjadi manajer hotel dan kadang beri diskon spa yang membuat Sandy dan Billy jadi langganan. Dan hubungan mereka juga dari awal memang akrab. Dan kemudian ia juga memberi foto-foto terlarangnya Billy, tapi Orlin merasa nggak jijik, melainkan lihatnya lucu, membuat Sandy merasa jadi aneh. Dan soal Billy gay atau enggak, Sandy nggak bisa kasih tahu dan menyarankan Orlin untuk langsung tanya ke orangnya. Kemudian saat Orlin ketemu Billy lagi, akhirnya Orlin bertanya hal yang sama seperti awal, tapi kali ini nggak pakai kabur. Sedangkan Billy juga langsung mengakui kalau dirinya memang gay. Hal itu membuat Orlin jadi nangis dan malu parah yang membuatnya beberapa hari nggak datang ke kampus. Sampai kedua temannya Orlin datang menjenguknya. Namun khawatir mereka jadi sia-sia setelah lihat Orlin ternyata lagi seru nonton di kamarnya. Orlin baru sadar kalau ternyata ia tinggalin HP-nya yang sudah habis baterai dan setelah dicek ternyata ia dapat chat banyak dari kedua temannya dan juga ada chat dari Rico yang memintanya ketemuan sebentar. Dan saat ketemu, Rico ngebahas jika gadis itu ada masalah karena omongannya beberapa hari lalu, terutama saat Orlin bilang ia ingin dilahirkan sebagai laki-laki. Orlin lalu sadar omongannya waktu itu kacau berat, jadi ia langsung menjawab nggak apa ke Rico. Namun Rico tetap merasa khawatir karena mengira Orlin kena kejadian yang terulang lagi di waktu sebelumnya. Orlin yang awalnya enggak ingat, kemudian sekilas teringat masa lalunya, yang membuat dirinya jadi sesak napas. Tapi gadis itu balik coba seperti biasa, enggak merasa apa-apa, dan bertanya jika Rico ada di posisi tahu enggak ada harapan terhadap sesuatu tapi masih ingin berusaha, lebih baik nyerah atau tetap lanjut. Yang awalnya Rico merasa aneh karena enggak jelas maksudnya, namun ia tetap jawabin karena sudah dimintain Orlin, dan jadinya
laki itu pilih nyerah, karena baginya mengenai enggak ada yang mustahil, itu kedengaran kelewat optimis atau terlalu naif. Tapi enggak salah juga, namun kadang ada saatnya untuk nyerah dengan keadaan. Setelah Orlin dengan jawaban seperti itu, ia jadi tahu apa yang mesti dilakukan meskipun menyesakan dan juga enggak ada pilihan lain selain move on. Esok harinya si Orlin potong rambutnya jadi pendek dan pamer ke Rico. Namun laki itu membayangkan hal yang aneh dan sampai membuat Orlin jadi menyesal sudah potong rambut seperti itu. Dan gadis itu baru dengar kalau Rico ternyata ngulang kelas, yaitu tata suara yang baru diambil Orlin saat ini. Tapi ia merasa nggak pernah lihat Rico masuk, yang akhirnya dipaksa agar laki itu nggak bolos lagi berhubung sudah mau masuk ujian. Dan di ruang pustaka, Orlin nggak sengaja ketemu Billy dan keduanya sama-sama gugup setelah kejadian terakhir itu. Dan si Billy merasa nggak tega namun tertarik dengan model rambutnya Orlin, sedangkan Orlin sendiri ingin cepat kabur darinya. Kedepannya di saat jam kelas tata suara dimulai, Orlin lihat Rico beneran datang dan kagetnya lagi ada senior lainnya termasuk Billy juga hadir. Gadis itu Orlin sempat heran namun mencoba untuk tidak peduli. Dan di pembagian kelompok, Orlin kaget dirinya satu kelompok dan hanya berdua dengan Billy. Dan itu membuat dirinya jadi susah menjauh. Orlin jadi coba sembunyi beberapa kali, tapi karena Billy mikir nilainya di tugas kelompok, jadi ia tetap temuin gadis itu hingga di borgol. Setelah tugas kelompok mereka kelar, si Billy bertanya jika mereka bisa balik teman seperti awal. Karena dia merasa nggak enak dan awalnya juga si Billy sempat takut mengira Orlin adalah stalker seram yang mungkin kasih kejadian buruk jika nggak bisa membalas perasaannya. Namun ternyata gadis itu berbeda dengan ekspektasinya dan jadinya nggak ada masalah untuknya. Orlin jadinya setuju meski awalnya ia keberatan karena niatnya lagi menjauh darinya, namun ternyata ia nggak bisa nolak permintaannya Billy. Kemudian saat malam hari, si Orlin bermimpi di mana ia sepertinya balik ke masa lalu, dirawat di rumah sakit dan bertemu Rico, dan ketemu para senior sekolah sebelumnya yang pernah membuat kekerasan padanya, membuat dirinya kebangun dan merasa kalau akhir-akhir ini ia sering bermimpi aneh, walau ia nggak tahu maksudnya apa. Dan saat tanggal merah tiba, Orlin ke rumah Rico untuk numpang print tugas dan mulai bertanya kenapa bisa ngulang kelas yang awalnya mengira temannya ini payah. Tapi ternyata ada senior lain juga ngulang. Rico kemudian jadi emosi dan mulai jelasin kalau di waktu ujian sebelumnya yang ada tugas kelompok juga, ada satu anggotanya ambil kerjaan mereka dan diakuinya sebagai kerjaannya sendiri, padahal nggak pernah ikut bertugas. Tapi Rico dan lainnya terlambat melapor dan akhirnya diminta dosen untuk ngulang, tapi dikasih keringanan, yaitu hanya isi presensi atau absensi dan kumpul tugas di saat ujian. Sedangkan satu anggota yang curang itu ulang kelas dari awal. Kemudian di saat printnya kelar, sebelum balik si Orlin keingat kejadian buruk di masa sebelumnya meski belum jelas, akhirnya ia bertanya pada Rico jika ia pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Tapi ternyata Rico tertidur. Jadi gadis itu balik ke rumahnya dan bergegas pergi lagi dengan kedua temannya, namun ia sempat bertanya pada ibunya jika ia pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya. Dan ternyata memang benar pernah, namun ibunya tidak tahu kejadian yang sebenarnya waktu itu, karena dari Orlin sendiri nggak ada cerita apapun. Orlin akhirnya coba lupain berhubung itu kejadian sudah berlalu, dan ia berharap semoga kedepannya nggak ada apa-apa untuknya. Di sisi lain ada Billy lagi maskeran dan video call dengan temannya yang akan balik ke Indo. Dan saat itu juga Billy ceritain ada yang menyukainya dan mulai minta bantuan temannya ini. Berikutnya Orlin baru tahu kalau Rico dan Billy nggak akur, dan saat di kampus Billy mengajaknya pergi ketika tahu Orlin nggak ada teman nonton. Tapi hasilnya Orlin telat dan anehnya Billy nggak marah. Orlin saat itu merasa aneh dan karena ingin mastiin, akhirnya mencoba membuat Billy emosi dan berhasil. Saat itu juga keluar sikap aslinya Billy dan Orlin merasa senang karena lihat laki itu jadi mau terbuka dengannya. Selesai pergi jalan itu, Billy mengantarnya pulang dan merasa rumah gadis ini enggak asing. Ia akhirnya ingin mampir ke rumahnya Orlin sebentar dan ternyata ibu Orlin sudah kenal dengannya. Bahkan Ozzy, si kakaknya Orlin, kaget melihat Billy dan langsung mengajaknya keluar. Ozzy lalu ngaku kalau ia enggak rela lihat adiknya dekat dengan Billy, yang membuat Billy sendiri jadi aneh karena merasa Ozzy beda dengan pengakuannya dulu yang benci pada adiknya, namun sekarang menjadi overprotective. Pada malamnya, Orlin keingat masa lalu lagi di mimpinya yang kali ini lebih jelas, dan saat ia kebangun, ia mulai punya gejala pada fisiknya dan mulai keluarin air mata. Ia lalu merasa kalau dirinya ingat kembali kejadian yang harusnya ia nggak boleh ingat.
Orlin saat itu jadi banyak bengong dan ketika tugas kelompok sama Billy, ia kemudian ketemu Rico yang masih enggak akur dengan Billy dan Orlin meminta agar Billy enggak perlu jaga sifatnya karena Rico sudah tahu sebelumnya, yang membuat Billy jadi kaget karena ia baru tahu. Dan di tengah jalan pulang karena suatu obrolan, Billy jadi ada menyebut kalau enggak heran kakaknya Orlin yaitu Ozzy bisa kesal sama adiknya. Dan itu mengingatkan Orlin pada masa lalunya. Orlin kemudian jadi sesak bernapas dan pusing, membuat Billy bertanya jika gadis itu ada penyakit asma. Namun, ternyata bukan yang kemudian dikira Billy kalau Orlin mungkin punya trauma. Billy kemudian ingin mampir lagi ke rumahnya untuk numpang kamar mandi, tapi saat masuk ke dalam, Orlin ketemu dengan seorang wanita yang membuatnya jelas keingat mirip yang ada di masa lalunya, membuatnya jadi takut dan berteriak, lalu kabur ke kamarnya. Dan Billy mulai bertanya banyak pada wanita itu, juga termasuk Ozzy. Sedangkan Orlin kemudian keinget dirinya ketika jadi korban saat Rico putus dengan pacarnya dan pacarnya menyalahkannya. Padahal Orlin mengaku hanya temenan. Begitu juga dengan pacar kakaknya namanya Ratu yang melakukan kekerasan pada Orlin hingga dibawa ke rumah sakit dan membuat dirinya protes kenapa nggak bisa jadi laki saja. Namun ada satu waktu di mana awal masuk kuliah mungkin lagi ospek, ketemu dengan piket kesehatan yang bertanya keadaannya, dan itu adalah Billy, yang membuat Orlin merasa beruntung sebagai perempuan karena jika jadi laki-laki maka perasaannya jadi terlarang. Balik ke situasinya Billy, awalnya ia nggak ingin ikut campur, tapi setelah lihat reaksinya Orlin, ia jadi bertanya. Dan saat itu juga diceritain di mana Orlin dari kecil dimanja yang membuat Ozzy jadi sering mengalah sebagai kakak. Dan di waktu SMA, si Ozzy sudah punya pacar namanya Ratu, tapi di tengah jadian Ozzy tetap diganggu adiknya dan membuat Ratu jadi kesal, yang juga mulai meminta pernyataan Ozzy. Ozzy pun ngejawabin kalau itu sudah kebiasaan dari kecil dan adiknya memang menyebalkan. Dan pada akhirnya Ratu membuat kekerasan pada Orlin, itu pun ketahuan oleh Ozzy, dan Orlin kemudian dirawat di rumah sakit. Saat Orlin bangun dari pingsannya, ia masih ingat kekesalan Ratu padanya, dan menjelaskan yang pernah Ozzy jelaskan sebelumnya. Yaitu yang walau sebenarnya Orlin menyebalkan, tapi Ozzy enggak benci padanya, dan itu membuat Ratu jadi makin kesal. Tapi rencana Ratu akhirnya ketahuan oleh Ozzy, yang tahu dia teleponnya Orlin, meski enggak ada jawab apapun, tapi tahu obrolan Ratu pada adiknya. Ozzy lalu mengatakannya bodoh, dan dari situ putus dengannya. Juga mengancam akan laporin semua perbuatan ke adiknya. Dan Ratu akhirnya jadi panik, dan pasrah akan ke depannya. Dan saat Ozzy jenguk Orlin, kakaknya heran kenapa enggak beritahu kejadian pada ibu mereka, tapi Orlin ternyata sengaja agar enggak ada yang membahasnya lagi. Jadinya Ozzy turutin, tapi juga khawatir, karena sejak kasus itu, Orlin jadi diam, tapi lambat laun balik seperti biasa. Namun ketika di waktu Ozzy membahas lagi kejadian lalu, adiknya enggak ingat, dan Ozzy baru sadar hubungan kakak adik mereka jadi retak, enggak bisa dekat seperti dulu. Balik ke situasi saat ini, Billy akhirnya merasa bersalah dan sadar kalau omongan sebelumnya buat si Orlin jadi keinget masa lalu. Sedangkan Ratu lalu jelasin kalau dia serius ingin mengakui kesalahannya dan jadinya rela menunggu sampai Orlin bisa siap ketemu dengannya. Kedepannya Billy mengirim chat ke Orlin kalau dia sudah tahu ceritanya dan memberikannya semangat, namun enggak ada dijawab. Besoknya selesai dari kampus, Orlin ingin cepat pulang tapi ia dihalang Billy yang ingin mengajaknya pergi. Tapi gadis itu menolak dan berujunglah debat. Billy akhirnya mengajaknya ke beberapa tempat yang mungkin bisa tenangin Orlin, tapi nggak ada perubahan. Sampai akhirnya di jalan pulang, Billy merasa kalau Orlin jadi sangat berubah. Namun ia tetap penasaran dengan yang Orlin rasain, sampai gadis itu jadi berubah drastis punya sikap. Dan Billy berkata meskipun berat untuk gadis itu, tapi ia yakin Orlin bisa lewatin dan kembali hidup seperti biasa. Hal itu membuat Orlin bertanya jika ia benar bisa balik semula atau enggak, dan air matanya keluar yang kemudian menangis lepas. Saat itu juga Billy menghiburnya dengan pelukan, tapi si Billy kemudian tersenyum, menandakan ada rencana sesuatu. Dan sejak saat itu juga, Orlin mulai berani cerita ke orang tuanya dan kedua temannya. Dan saat diperiksa ke psikiater, ternyata Orlin mengidap PTSD, jadinya Orlin diminta terapi dan meminum obat yang disarankan oleh dokter. Berikutnya setelah Orlin balik dari kampus, ia bertemu Billy dan berkata kalau ia akan temuin Ratu.
Sebenarnya Billy ingin temenin, tapi Orlin ingin menyelesaikannya sendiri. Jadinya Billy minjam HP gadis itu dengan alasan ingin hapus foto-foto terlarang yang disimpan sebelumnya. Dan kedepannya saat Orlin bertemu Ratu, Orlin ingin bahas cepatnya dan Ratu langsung mengakui kesalahannya. Dan ia ingin menanggung resikonya. Tapi Orlin ternyata sudah memaafkannya, namun ia enggak ingin ketemu wanita di depannya lagi setelah pertemuan ini. Dan memintanya jangan berbuat seperti itu lagi ke orang lain jika ia memang menyesal, dan mengingatkannya untuk jangan lupa maafin dirinya sendiri. Di perjalanan pulang, penyakit Orlin kambuh dan juga lupa bawa obatnya. Tapi saat itu ada telepon masuk lewat HP-nya dengan lagu dangdut, membuat ia kaget dan dengan cepat langsung angkatin. Yang ternyata dari Billy, namun diminta tutup lagi karena sengaja hanya ingin miss call. Saat itu Orlin lihat kiriman chat dari Billy dan ternyata tahu kalau laki itu awalnya meminjam HP-nya untuk ganti ringtone biar bisa ngagetin gadis itu untuk berjaga-jaga jika dirinya kumat, dan Orlin pun tersenyum. Di rumahnya Orlin, Ozzy merasa senang karena lihat adiknya mau mengobrol seperti biasa dan mulai bertanya hubungannya dengan Billy. Muka gadis itu langsung merah meski jawabannya hanya temenan dan sekarang lagi coba move on. Ozzy pun mendukung keinginan adiknya untuk move on dan mulai jelasin sikap aslinya. Namun keburu dijawab oleh si Orlin kalau Billy ini gay. Dan Ozzy pun heran mengira adiknya nyerah karena sikap aslinya si Billy. Ozzy kemudian mengingat di mana ada satu kejadian, satu kerja kelompok dengan Billy waktu sekolahan, dan di saat bertugas dan lagi membicarakan di luar dari topik, ia lihat sendiri kalau Billy sepertinya normal dalam tanggapin hal itu. Balik ke situasinya Billy, laki itu dikirimin chat oleh temannya yang terakhir video call bahwa dia sudah sampai di Indo dan memintanya jemput. Esoknya di kampus, Orlin merasa Billy kelihatan sangat senang, tapi mereka berdua kemudian dikageti dengan keributan di luar, dan kasusnya kebetulan mengingatkan masa lalu Orlin yang dirinya dikatain pengganggu membuat hubungan orang jadi hancur. Billy lalu sadar dengan Orlin yang sudah gemetaran dan coba mendekatinya sambil bertanya kenapa. Namun Orlin menepisnya dan terlanjur takut. Tapi ia kemudian sadar apa yang ia perbuat dan langsung minta maaf ke Billy. Akhirnya ditutuplah matanya oleh si Billy, namun si Orlin masih kebayang akan masa lalunya dan berkata jika saja ia dilahirkan sebagai laki, mungkin gak akan kejadian. Tapi Billy memintanya jangan bilang seperti itu, karena jika Orlin beneran jadi seorang laki, maka hubungan mereka nggak bisa dekat seperti saat ini dengan berbagai alasan oleh si Billy ini. Yang intinya Orlin akan aman jika selalu dekat dengannya saat ini. Karena jika ia punya pacar laki, pastinya pacarnya itu nggak akan cemburu ke perempuan, melainkan ke seorang laki. Kedepannya di pertengahan jalan, Billy mengenalkan seorang laki ke Orlin yang dipanggilnya Honey, dan ada sempat bilang ke Orlin juga kalau orang inilah yang disukai oleh Billy. Orlin saat itu menjadi kesal dan merasa sepertinya dirinya harus lebih keras lagi untuk move on. Tapi Orlin gagal ketika diajak pergi oleh Billy, dan sebenarnya si Billy sendiri sebelumnya disaranin oleh temannya si Honey untuk ceritain yang sebenarnya terjadi. Tapi Billy menolak dan merasa ia sudah bermain terlalu jauh, jadi nggak ingin Orlin tahu. Di sisi lain ada Ozzy dan Rico ngumpul, dan Ozzy pun bercerita bahwa ia nggak rela kedekatan adiknya dengan Billy, dan saat itu juga Rico kaget karena baru dengar kalau Billy mengaku dirinya gay. Balik ke situasinya Billy, laki itu kemudian panik ketika ada kiriman chat yang ia sudah menduga hal paling buruk, yaitu adalah kiriman dari stalkernya sendiri. Dan ia lalu mengirimkan chat ke Honey, mungkin untuk merencanakan hal yang baru lagi. Kemudian esok harinya, si Billy mengajak Orlin pergi ke gym, dan saat sudah kelar, ia mulai hati-hati dengan Orlin dan mengatakan ia sudah jadian dengan Honey. Sedangkan di situasinya Orlin, sebenarnya gadis itu keberatan setelah dengar Billy sudah jadian. Namun karena ia tahu kalau pastinya akan terjadi seperti ini, akhirnya ia memberi selamat padanya. Dan Orlin kemudian jadi banyak bertanya pada Billy yang membuat laki itu sempat bingung mau kasih jawaban apa. Dan gadis itu pun merasa kalau Billy tingkahnya agak aneh, atau mungkin itu hanya firasatnya saja. Dan saat mereka dijemput Honey, Orlin baru tahu kalau Honey adalah nama asli, yang awalnya mengira itu mungkin panggilan sayangnya Billy. Tapi Billy jawabin, karena mereka baru jadian jadi belum biasa panggil panggilan sayang. Yang walau menurut Orlin, tetap merasa ada yang aneh. Dan setelah diantarnya pulang, gak lama kemudian si Orlin ketemu Rico, dan laki itu langsung mengajak ke toko buku di lusa besoknya, yang akhirnya si Billy jadi ikutan.
yang membuat si Orlin sempat diprotes oleh Rico kenapa Billy bisa ikutan, tapi Orlin merasa kalau Rico ini jadi sensian. Namun Rico langsung menduga jika perasaan sukanya Orlin sebegitunya sama Billy, yang kemudian gadis itu panik dan merasa yakin kalau kakaknya yang memberitahu pada Rico. Dan selama mereka jalan bertiga, selalu ada perdebatan antar dua laki itu, yang akhirnya sebelum balik, si Rico pergi ke WC dan saat itu Billy masih merasa kesal, tapi kemudian dihibur oleh Orlin, dan gadis itu meminta maaf karena sikapnya Rico yang enggak pantas ke si Billy. Dan meskipun Billy masih kesal, tapi ia jadi ngalah karena si Orlin. Dari kejauhan, si Rico ternyata ngintip mereka berdua dan merasa kalau hubungan mereka ada sesuatu. Dan merasa heran kenapa pura-pura seperti itu. Akhirnya laki itu sengaja biarin mereka berdua dulu, dan kemudian Rico sempat geli enggak menyangka lihat Billy bisa emosian seperti itu selama debat. Juga ia merasa setiap mereka jalan ada yang mengikuti, atau mungkin itu baru perasaannya saja. Dan ketika mereka balik, si Rico yang satu arah dengan Orlin jadinya pergi pulang bareng. Dari situ Rico bertanya sejak kapan bisa suka dengan Billy. Orlin awalnya kaget enggak menyangka topiknya bisa ke situ. Namun gadis itu tetap jawabin, yaitu dari semasi ospek. Dari situ, si Rico mulai ingat dengan pertanyaannya si Orlin, yang antara nyerah atau tetap maju. Dan bertanya, jika Billy enggak gay, apa Orlin tetap maju? Dan gadis itu pun tanggapin kalau mungkin ia tetap lanjutin. Rico lalu mengakui kalau sebelumnya ia tidak tahu soal apaan pada waktu itu, jadinya laki itu bilang nyerah kalau memang enggak ada harapan. Tapi untuk Orlin sendiri, sebenarnya ada harapan, dan Rico lalu menyebut kalau Billy bukan gay. Dari situ, Orlin jadi bingung harus percaya yang mana, karena ia tahu kalau Rico nggak pernah bohong padanya dari awal. Esok hari, si Orlin ke rumah Billy untuk referensi kuliahannya, dan nggak lama kemudian diganggu oleh Sandy, yang akhirnya mau nggak mau Billy mampirin untuk mengurusinya. Jadi Orlin sendiri, dan ketika mengecek tugas-tugas di folder lewat komputernya Billy, ia heran kenapa banyak folder yang membuatnya ketemu video dewasa dan berisikan wanita semua, dan membuat Orlin merasa kalau yang namanya gay harusnya nggak akan tertarik. Sejak saat itu, Orlin merenung, dan harusnya ia senang jadi ada kesempatan, tapi untuk kali ini nggak ada membuatnya senang. Dan saat Orlin mau mencari Billy untuk pamit, ia kemudian gak sengaja ngedengar omongan kakak adik itu. Saat itu, si Sandy langsung membocorkan bertanya kenapa adiknya pura-pura jadi gay, padahal awal niatnya ngaku gay agar Orlin bisa menjauh darinya, karena tahu adiknya ada ilfil dulunya. Orlin yang mendengarnya syok, dan saat HP-nya berdering, Billy mendengarnya dan langsung mengecek yang ternyata adalah Orlin. Dan gadis itu kemudian pamit padanya. Billy saat itu juga mengejarnya, tapi Orlin jelasin kalau ia kecewa berat dan merasa dibodohi. Kenapa bisa percaya itu padanya? Sedangkan Billy akhirnya merasa semuanya kacau, dan bahkan ia nggak bisa jelasin apa yang ia sudah lakuin, dan ternyata laki itu takut jika dikasih tahu semua dari awal, mungkin Orlin bisa lebih marah atau langsung benci padanya. Dan setelah itu, nggak lama kemudian ada kiriman chat baru dari stalkernya, yang akhirnya tahu kalau Billy ini pembohong. Dan setelah itu, Orlin mulai menghindar dari si Billy, namun suatu waktu ketika Billy beraniin diri untuk minta maaf dan mau kasih penjelasan di balik alasan mengaku dirinya gay, sebelum omongan Billy kelar, Orlin langsung potong bicaranya dan kasih tahu kalau ia sudah maafin. Tapi kalau dikasih penjelasan lagi, ia tetap nggak bisa percaya. Dan kemudian gadis itu langsung pergi. Billy kemudian balik kesal lagi setelah makin sering dikirim chat oleh stalkernya, yang awalnya laki itu nggak menyangka kalau stalker ini bisa balik lagi di kehidupannya dan membuatnya keinget semasa kenal si stalker ini yang ternyata adalah satu sekolahan dengannya, di mana waktu itu Billy lagi kelas 3 SMP dan juga sudah punya pacar. Juga tiap laki itu pulang ke kursus biasanya ada ketemuan dengan pacarnya ini. Dan suatu hari ketika dapat pembagian kelompok, ia mulai kenal satu siswi yang namanya Alka, tapi Billy juga sudah tahu orangnya berhubung siswi ini sering dijadiin bahan gosip, seperti keluarganya sudah nggak ada, dan kadang juga dikucilin oleh anak-anak di sekolah. Tapi Billy nggak peduli selain tugas kelompoknya yang penting kelar, namun Alka selama tugas kelompok dia hanya diam, dan akhirnya Billy inisiatif membagikan tugas dengannya. Dan laki itu baru merasa nggak heran kalau Alka jadi korban, dikucilkan orang-orang karena sikapnya, tapi menurutnya sama menyebalkan dengan orang-orang yang enggak ada inisiatif untuk mengajaknya ngobrol. Kemudian ia ketemu lagi dengan Alka setelah dibuat ribut oleh anak sekolahan, dan Billy lalu menolongnya.
Suatu hari ketika Billy lupa bawa alat tulis, ia dikasih pinjam oleh Alka yang menurut laki itu ada yang aneh dengan tingkahnya. Sejak saat itu juga Alka mulai banyak kirim pesan dan miss call yang membuat Billy terganggu, sampai Billy akhirnya ketemu siswi itu dan memintanya untuk jangan kirim pesan lagi dengan bentuk halus. Namun Alka merasa semua pesannya itu penting dan menyatakan sukanya pada Billy. Ya akhirnya perasaan laki itu makin gak enak dan Billy langsung menolak dengan halus lagi. Tapi Alka masih gak nyerah dan mulai mengira kalau penyebabnya mungkin adalah wanita yang sering diketemuin Billy tiap selesai dari kursus atau les. Dan saat itu juga Billy merasa Alka gak normal dan mulai takut serta bingung yang akhirnya membuat ia jawab kalau wanita itu adalah sepupunya dan mulai mengaku kalau Billy suka sesama jenis dan mulai asal mengambil salah satu anak di sekolahnya yang ternyata adalah Hani sendiri. Setelah itu Alka mulai enggak masuk sekolah sedangkan Billy dan Hani jadi bahan gosip sekitar. Tapi saat itu juga Hani mulai diganggu yang belum jelas asal-usulnya dan saat pengambilan rapot, Sandy yang mewakili ambil rapot adiknya diajak bicara oleh wali kelasnya Billy, di mana kakaknya baru tahu kalau adiknya suka sesama jenis, sesuai gosip sekolahan. Namun Sandy tetap nggak percaya dan di rumahnya Billy mulai bercerita tentang Alka ke kakaknya. Dan karena Sandy tahu Billy punya pacar, akhirnya menanyakannya jika wanitanya sudah tahu atau belum. Tapi Billy hanya diam dan mulai menangis karena ternyata ia juga baru diputusin. Sedangkan balik ke Hani, situasi sialnya makin jadi yang akhirnya ke rumah Billy. Dari situ ia jelasin jika ada hubungannya dengan kejadian itu. Dan saat itu juga, Billy dan Hani mulai resmi kenal satu sama lain. Dan Billy jadi merasa bersalah setelah dengar kejadian Hani dan enggak menyangka kalau Alka lah yang melakukannya. Akhirnya mereka buat rencana, dan saat Billy ketemu dengan Alka, gadis itu langsung datengin dengan senang. Tapi Hani kemudian muncul dan meminta pernyataannya Alka, yang ternyata memang benar perbuatan sialnya itu dibuat oleh si Alka. Dan Alka mengaku benci pada Hani karena ia merasa laki itu pengganggunya, tapi si Hani tetap jawabin kalau ia akan melapornya jika terulang, berhubung ayahnya bekerja jadi polisi, dan Hani juga punya bukti-bukti sebelumnya, termasuk jika gadis itu mengganggu si Billy. Ia tetap akan melapornya. Dan dari situ, si Billy yang sebenarnya agak ketakutan, beraniin diri juga dengan mengaku kalau ia memang terganggu karena si Alka, dan memintanya sadar karena ia nggak akan ada perasaan untuk si gadis ini. Yang kemudian Alka langsung pergi setelah Billy berkata seperti itu. Kemudian di rumah Billy, ternyata Hani ketakutan parah dan mulai mikir aneh di kedepannya. Yang akhirnya Billy mengira tadinya itu beneran tapi ternyata canda. Namun Hani kasih tahu kalau profesi ayahnya itu beneran sebagai polisi. Dan benar kedepannya Alka nggak ada mengganggu mereka berdua lagi, namun Billy tetap dijauhi dari anak-anak sekolahan, tapi karena itu juga ia jadi akrab sama Hani, dan sampai di tahap awal memasuki kuliah, si Billy mengira mungkin ia bisa memulainya dari awal, tapi ternyata ia masih jadi bahan gosip sekitar tentang dirinya yang gay. Balik ke realitanya saat ini, si Alka kemudian telepon Billy dan langsung diangkat. Juga laki itu memintanya langsung keluar dari sembunyiannya. Dan benar si Alka langsung muncul, terbukti sudah mengikutinya dari awal. Di sisi lain, si Orlin ketemu Hani dan langsung ditawari untuk anterin ke rumah. Awalnya gadis ini mengira mungkin suruhan Billy, tapi Hani membenarkan kalau Billy enggak pernah minta tolong seperti itu, dan ia langsung minta maaf karena sudah ikut berpura-pura. Ketika sampai di rumahnya Orlin, si Hani meminjam HP-nya si Orlin, berhubung HP-nya mati dan juga lagi darurat karena ingin kirim pesan dengan ibunya soal belanjaan. Balik ke situasinya Billy, Alka tetap nggak nyerah meskipun Billy menolaknya lagi. Dan Billy langsung sebut karena itulah ia membuatnya beralasan mengaku dirinya gay padahal aslinya enggak. Dan ketika Alka menanyakan jika Orlin penyebabnya, saat itu juga Billy langsung emosi dan omongannya nggak bisa halus lagi. Dari situ, Billy mengaku kalau dirinya dulu hanya simpati dengan Alka, yang lebih tepatnya hanya memperlakukan Alka sebagai selayaknya manusia di saat sekitarnya enggak ada yang begitu. Dengan harapan dia bisa mengubah keadaan, namun ternyata si Billy sendiri, Alka ini sama saja enggak ada perubahan, dan sampai sekarang membuatnya jadi muak. Setelah Billy berkata seperti itu, laki itu langsung tinggalin, sedangkan si Alka merasa makin dendam dengan Orlin. Malamnya, Orlin kemudian dapat kiriman chat baru yang ternyata adalah Hani, dan Orlin langsung merasa jika itu merupakan maksud di balik Hani pinjam HP-nya. Ya sebenarnya gadis itu juga dapat beberapa chat dari Billy, namun ada yang membuatnya heran ketika Billy memintanya untuk kabarin langsung jika ada kenapa-napa.
Sejak saat itu, Olin berpikir kalau mungkin dirinya sudah keterlaluan atau kelewat batas sikapnya dan mencoba agar esok hari bersikap seperti biasa pada Billy. Esoknya di kampus, Olin berpapasan dengan Billy yang lagi ada bimbingan dengan dosen dan kemudian coba menyemangatinya dari kejauhan yang membuat Billy tersenyum dan merasa kalau gadis ini sudah nggak marah lagi. Dan di saat Olin pulang, Billy ternyata mengikutinya dari belakang, tapi kemudian ketahuan dan laki itu langsung bilang kalau ia akan mengantarnya. Tapi Olin menolak dan akhirnya Billy minta kabar. Sedangkan Olin merasa heran. Setelah gadis itu lanjut pergi, Billy saat itu berpikir kalau sebenarnya ia bisa saja langsung kasih tahu kalau Olin nggak ada PTSD. Setelah itu, si Billy juga mau nggak mau jadinya lihat lewat GPS untuk tahu lokasi Olin, meski nggak akurat. Saat itu Billy ada janjian, jadi ia nggak sempat mengecek HP-nya lagi, tapi setelah kelar, si Billy baru mengecek dan heran kenapa Olin belum sampai di rumahnya. Di sisi lain, ternyata Olin dari toko buku yang dekat dengan rumahnya, dan saat gadis itu mau balik, ia ada mengecek HP-nya, dan heran kenapa mendapat miss call sebanyak 8 kali dari Billy, dan saat itu Olin ditelepon lagi, dan Billy yang dengan emosi langsung menanyakan letaknya, dan memintanya nunggu di situ agar laki itu bisa jemput. Tapi Olin menolak, sambil lanjut jalan dan ingin menutup teleponnya. Tapi di saat itu, Billy minta jangan tutupin, dan Olin baru sadar ada yang mengikutinya dari belakang. Sesaat ia menengok dan berteriak, yang membuat Billy makin panik dan berusaha lakuin sesuatu, karena terlalu jauh baginya jika ingin menyusulnya langsung. Di situasinya Olin, gadis itu berhasil tangkis dari serangan Alka dan berusaha kabur. Tapi Alka masih tetap kejar sampai akhirnya si Olin mendadak lemah dan gemetaran karena penyakitnya kambuh. Dan saat Alka mau menyerangnya lagi, si Olin meminta maaf dan membuat Alka bertanya kenapa gadis itu minta maaf dan protes kenapa ia bisa akrab dengan Billy padahal awalnya mereka sama-sama mengikutinya dari belakang atau jadi sama-sama stalker, dan itu membuat Alka menjadi benci. Sedangkan Olin yang masih mengira dibegal terlihat heran kenapa orang itu yang nangis padahal seharusnya korbannya yang mestinya begitu. Dan kemudian mereka berdua dihampiri oleh ayahnya Hani bersamaan dengan Hani dan dibawa ke rumahnya untuk bahas lebih lanjut. Alka kemudian diminta untuk panggil tantenya meskipun jarang dihubungin. Sedangkan Hani yang ditanya Olin kenapa bisa tahu situasinya, saat itu juga laki itu minta maaf karena aktifin GPS-nya sewaktu pinjam HP Olin dan juga dikasih tahu kalau Billy meminta tolong. Juga karena kebetulan rumah Hani berdekatan dengan rumah Olin, jadi untung bisa lebih cepat kesusul di tempat kejadian. Dan saat itu Olin baru percaya alasan Billy gay karena dikuntit. Sedangkan Hani yang agak kaget karena Olin ternyata sudah tahu, jadi keingat di kejadian sebelumnya ketika Hani minta Billy untuk jelasin semuanya ke Olin. Tapi Billy tetap nolak karena mengingat Olin punya penyakit PTSD, dan juga takut dijauhin gadis itu, yang membuat Hani merasa kalau Billy ternyata sudah ada perasaan dengan Olin, namun Billy-nya kemudian hanya diam. Balik ke realitas saat ini, Hani lalu jelasin kalau Billy awalnya memang takut mengira Olin akan jadi seperti Alka, tapi menurutnya untuk sekarang pastinya beda, namun Olin sendiri tetap merasa jadi agak bersalah dengan situasinya si Billy. Di sisi lain, si Billy tanyain keadaan dan langsung dijawab oleh Hani kalau semuanya aman. Dan Billy saat itu jadi takut gimana saat ketemu Olin lagi setelah gadis itu tahu semuanya. Billy kemudian ke rumah Hani dan masih melihat Alka yang ternyata masih nunggu tantenya diskusi dengan ayahnya Hani. Sedangkan Olin sudah balik ke rumah dengan ibunya. Billy kemudian ditanya Alka kenapa laki itu bisa selalu ngebela Olin, padahal gadis itu pernah jadi stalker sama sepertinya. Dan Billy langsung jawabin setidaknya Olin nggak ada kepikiran untuk celakain orang. Jadi laki itu memintanya jangan menyamakan dirinya dengan Olin. Sedangkan di situasi Tante Alka, ibu itu nggak pernah menyangka jika Alka berbuat seperti itu dan jarang ngawasin juga karena tinggalnya terpisah. Dan karena ditegur oleh ayahnya Hani untuk minta awasin Alka selagi muda, pada akhirnya si tante itu berniat merawatinya juga dan mengajak Alka terapi ke psikolog. Ayahnya Hani juga nggak lupa menegur anaknya dan Billy untuk tidak bikin ulah lagi. Esok hari, Billy kaget si Olin kirim chat bertanya jika bisa ketemu. Meski laki itu masih khawatir, tapi ia tetap datangin. Dan pada saat mereka ketemu, intinya Billy gugup karena takut Olin jadi marah atau benci padanya. Tapi Olin kemudian jawabin setelah pikir panjang, karena jika Billy dari awal enggak ngaku gay, mungkin ya Olin akan jadi terus mengganggunya. Jadi memang alasan Billy itu ampuh buatnya mundur.
Namun yang bikin gadis itu bingung kenapa Billy jadi dekat dengannya lagi, dan karena itu ia ingin tahu alasannya. Dan Orlin juga menambahkan kalau dia ingin percaya dengan omongannya Billy lagi, maka itu ia minta agar bisa lurusin semuanya saat ini. Billy kemudian jelasin dari awal kenal dengan Orlin, awalnya ia ingin jaga jarak, namun karena ngerasa lucu dengan tingkah gadis itu, ia jadi penasaran. Tapi setelah ia sebagian dari dirinya menyesal karena masih nggak ingin kejadiannya terulang, namun sisanya menganggap kalau gadis itu aman. Tapi sejak Sandy datang, ia jadi khawatir, takut membocorkan soal dia gay atau enggak. Dan pada waktu itu juga, mulai takut dengan Orlin karena ketahuan gadis itu mengikutinya dari belakang. Dan pada waktu ia nolak pernyataan suka dari si Orlin, ia sudah harapin agar gadis itu menyerah. Tapi nggak menyangka sampai membuatnya nangis, dan itu malah membuatnya kehibur. Dan saat bertemu Orlin lagi dengan rambut yang dipotong, ia harusnya lega karena gadis itu beneran jauh. Namun ia ternyata masih penasaran, dan sepertinya gampang untuk bisa baca reaksinya si Orlin. Dan ketika tahu gadis itu salah tingkah, itu membuatnya kehibur. Namun ada juga ketika Orlin jadi pendiam dan pandangannya kosong, dari situ ia mulai ngerasa bosan. Ia baru berpikir apa udahin saja, tapi ternyata enggak setelah gadis itu menangis di depannya, dan enggak menyangka kalau permainannya jadi lebih menarik daripada sebelumnya. Kembali ke realitanya saat ini, jadi intinya si Billy merasa bersalah, apalagi ketika ternyata Arka balik muncul, dan sampai Orlin jadi tahu semuanya. Ia minta maaf dan bertanya jika Orlin jadi marah atau benci padanya. Setelah dengerin semua hal itu, Orlin jadi heran kenapa bisa pernah suka dengan Billy dan mengaku itu membuatnya marah. Tapi itu nggak bisa membuatnya benci juga, karena menurutnya ada kejadian yang berarti bagi si Orlin, terutama tentang gimana Billy membantu si Orlin untuk memulihkan penyakitnya. Jadinya ia berterima kasih, dan selesai Orlin jelasin seperti itu, air mata Billy lepas karena ia sudah kebayang respon Orlin yang penuh emosi, tapi ternyata berbeda. Malamnya ketika Billy sampai di kamarnya, ia langsung berbaring dan berpikir kalau dirinya nggak mungkin suka sama Orlin, karena ia sudah suka dengan yang lain, yaitu mantannya. Esok hari Orlin ketemu dengan Rico dan ia bilang pada laki itu kalau ia sudah tahu Billy memang bukan gay. Tapi ia masih heran dengan temannya ini, berhubung Rico dan Billy nggak akrab, jadi nggak mungkin dikasih tahu yang sebenarnya. Dan saat itu juga Rico jadi khawatir antara Orlin perlu tahu atau enggak, tapi pada akhirnya Rico tetap jelasin kalau saat kuliahan ia ketemu dompet di kelas kosong dan ia mau balikin, tapi ternyata nggak ada kartu identitasnya, melainkan foto si Billy dengan wanita lain yang mungkin adalah pacarnya. Dan mungkin buat orang lain bisa saja pencitraan, tapi buat Rico sendiri, ia merasa kalau Billy benar suka pada wanita itu karena ada beberapa foto lainnya. Di sisi lain, Billy yang lagi di jalanan kemudian kaget ketemu seorang wanita bernama Yola, dan itu adalah pacarnya dulu. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, mari nyimak ke kejadian sebelumnya, di mana Billy mulai kenal dengan wanita ini, yang ternyata berawal di suatu tempat di mana mereka berdua memang sudah berapa kali ketemu. Si Billy dari dulu ingin ajak kenalan duluan, tapi baru beraniin dirinya sekarang dengan kasih pinjam payung berhubung waktu itu hujan deras. Dan kedepannya si Billy mulai berani ngajak jalan, jadinya akrab dan kemudian pacaran. Tapi kedepannya Yola minta putus karena ia akan fokus studi di luar negeri, sedangkan Billy mengiyakan namun ia tetap mau menunggu wanita itu agar mereka berdua bisa balik seperti semula. Balik ke realitanya saat ini, jadinya Billy saat itu juga pergi jalan dengan Yola, sedangkan Orlin yang lagi di tempat bioskop ketemu Hani. Dan saat ditanya Orlin kemana Billy, si Hani langsung heboh dan menyebut kalau dirinya dicampakkan karena laki itu lagi asik dengan sang mantan, yang membuatnya baru sadar keceplosan sudah bilang begitu ke Orlin. Tapi Orlin tetap berusaha untuk bertingkah seperti biasa, meskipun berat dan pasrah karena dari awal ia juga sudah ditolak oleh Billy. Enggak lama kemudian mereka berdua ketemu Billy dan Yola, dan saat itu juga Yola bertanya jika mereka berdua pergi kencan. Tapi ternyata salah paham, dan si Yola langsung minta maaf, karena sudah keliru. Namun saat itu juga Orlin penasaran, karena di tengah ia ngobrol dengan Hani, si Hani bertanya jika gadis itu yakin 100% ditolak, dan bertanya jika Orlin, apakah nggak penasaran gimana perasaan Billy ke dia saat sekarang, karena meskipun laki itu kelihatan masih suka dengan mantannya, tapi menurutnya si Billy sepertinya jelas ada perasaan untuk Orlin.
Balik ke realitas saat ini, jadinya si Orlin langsung bilang ke Yola kalau mungkin saja ia bisa pacaran beneran dengan Hani, yang membuat mereka kaget dan langsung dijawabin gak bisa oleh Billy. Si Billy kemudian jelasin kalau Hani sebenarnya sudah lagi pendekatan dengan wanita lain yang mungkin sebentar lagi akan jadian. Saat itu juga Orlin menanyakan Hani jika itu benar, dan ternyata ia yang membuat gadis itu menjadi malu tingkat parah, dan Hani kemudian bilang maaf karena gak bisa membantunya. Selesai menonton, Hani langsung balik karena ada acara lain, sedangkan Yola pergi ke toilet. Dan saat Orlin mau balik juga, ia langsung dipanggil Billy dan memastikan jika kata-kata Orlin ingin pacaran dengan temannya itu enggak benar. Dan Orlin langsung menjawab enggak karena ia juga canda dari awal. Dan Billy kemudian dengan malu bilang lagi untuk juga jangan sama laki lain, apalagi sama Rico. Yang kemudian membuat Orlin jadi heran, mengingatkannya seperti Ozzy, kakaknya. Tapi Orlin tetap jawabin kalau dirinya dengan Rico enggak sejauh itu. Tapi gadis itu menambahkan lagi, walau cuma teman, menurutnya Rico memang punya soft spot di hatinya. Saat itu juga Billy sepertinya cemburu dan bertanya jika dirinya apakah ada di hati Orlin juga. Dan seketika membuat gadis itu keingat kata-kata Hani, di mana temannya Billy ini memberi acuan kalau semisal Billy jaga jarak, berarti ia enggak ingin punya hubungan lebih jauh dengannya. Tapi jika Billy lagi manja atau cemburu, berarti laki itu belum sadar sama perasaannya sendiri antara masih ingin dekat Orlin atau mantannya. Balik realitas, saat itu juga Orlin bertanya balik, namun respon Billy membuat gadis itu merasa kalau Billy belum sadar. Yang akhirnya Orlin pergi ninggalin. Sedangkan Billy merasa jantungnya berdebar, tapi ia kelihatan bingung. Dan saat itu Yola balik dan mereka berdua lanjut pergi jalan. Di sisi lain, si Orlin jadi merasa bersalah karena satu sisi ia juga ingin lebih dari teman dengan Billy, namun satu sisi lagi ia nggak mau jadi pengganggu antara hubungannya Billy dengan Yola. Balik ke situasinya Billy, setelah menjalan dengan Yola, ia kemudian sadar kalau rasa senangnya nggak seperti waktu ia jadian dengannya, melainkan lebih rasa senang karena reuni bertemu sahabat lama, dan saat itu juga ia ragu akan perasaannya sendiri. Setelah jalan mereka berdua selesai dan sudah waktunya untuk balik, Yola kemudian memeluknya dan berterima kasih pada Billy karena sudah membuatnya senang. Tapi kemudian ia minta laki itu agar bisa mengakhiri semuanya, dan ternyata Yola sudah tahu dari awal kalau Billy sudah punya perasaan untuk orang lain. Sebenarnya Yola juga sadar kalau hal seperti itu akan terjadi, dan itu sudah menjadi resikonya. Baginya terlalu beruntung jika Billy bisa tungguin tanpa suka sama orang lain, dan wanita itu juga tahu kalau ia nggak berhak untuk marah, karena dari awal ia juga yang minta duluan untuk putus. Dan demikian hubungannya dengan Billy memang nggak bisa dilanjuti, karena jika berlanjut maka nggak akan sehat untuk mereka berdua. Sedangkan Billy sendiri ia nggak ada menyangkal omongan Yola selain bilang maaf, padahal menurut Yola itu bukan salahnya. Sebenarnya bisa saja Billy langsung bilang kalau ia masih suka atau masih ingin kejar, tapi ternyata ia hanya diam. Dan saat itu membuatnya jadi banyak bertanya jika dirinya memang suka Orlin atau enggak. Dan beberapa hari setelah kejadian di tempat bioskop, Orlin dan Billy nggak ada ngobrol apapun, nggak ada chatting juga. Terutama Orlin yang mikir mungkin Billy dan Yola sudah jadian, dan ia tetap nggak mau jadi pengganggu. Namun suatu waktu ketika Orlin mau pergi ke gedung perpustakaan, selesai kuliahannya yang ternyata hujan, jadinya ia tunggu sampai reda. Tapi itu membuatnya ketemu Billy saat laki itu buka payungnya. Jadinya mereka pulang bersamaan dan coba ngobrol seperti biasa. Sampai di perpustakaan mereka pisah, tapi si Billy merasa ingin lebih lama ketemu dengannya. Dan mungkin karena ia sebentar lagi akan jarang ke kampus, jadinya juga akan sibuk masing-masing dan makin susah ketemu. Saat itu Billy langsung panggil Orlin yang membuat gadis itu menengok dan mengajaknya pergi jalan saat hari libur. Tapi ternyata di hari tibanya, Orlin kaget ketika Billy sampai di rumahnya, ia langsung tahu laki itu kena demam. Tapi ketika disuruh balik, si Billy nggak mau karena di rumahnya juga nggak ada orang, dan pada akhirnya Orlin memintanya istirahat di rumahnya. Di saat Billy numpang istirahat, dari situ juga ia mulai jelasin kalau dirinya udahan sama Yola. Orlin sesaat jadi senang karena ia merasa jadi ada kesempatan, tapi ia kemudian batasin diri lagi untuk tidak boleh terlalu yakin dengan firasatnya. Dan saat Billy sempat tertidur, Orlin jadinya fokus dengan tugas kuliahannya, hingga selesai Billy jadi lebih mendingan dan sudah bangun dari tidurnya, ia lihat Orlin lagi serius, jadinya ia hanya liatin sambil merenungkan dirinya. Dan pada akhirnya menyadari kalau rasa senang ke Yola itu biasa saja tapi berbeda dengan Orlin, dan paham kalau dia punya perasaan suka pada Orlin.
Dan saat Billy mau balik ke rumahnya, ia kemudian minta maaf karena butuh waktu lama untuk dia bisa sadar gimana perasaannya ke Orlin, dan secara bersamaan ia menyatakan suka pada gadis itu, tapi anehnya Billy enggak mengajaknya jadian dan langsung pamitan. Esok hari Rico didatengin Billy dan ditanyain jika Rico ada rasa suka atau enggak ke Orlin, tapi Rico merasa aneh, membuat Billy jadi agak emosi, dan hal itu membuat Rico jadi geli. Tapi Rico kemudian jawabin kalau ia enggak punya perasaan seperti itu ke Orlin, melainkan sudah anggap gadis itu sebagai adiknya sendiri. Tapi Billy merasa enggak yakin, dan membuat Rico bertanya jika Billy menganggap dirinya sebagai saingan atau enggak. Dan ternyata Billy memang mengiyakan walau gugup. Dan Rico saat itu juga membenarkan kalau bukan dirinya lah yang harusnya Billy takutin, tapi di luar dari itu banyak yang lebih baik daripada Billy. Ya mungkin saja suatu saat Orlin bisa lebih pilih orang di luar sana yang lebih baik daripada si Billy. Saat itu juga Billy berpikir banyak hal dan akhirnya disadari oleh Orlin yang sudah memanggilnya berkali-kali. Orlin meminta Billy untuk bahas sebentar dan memastikan jika Billy itu beneran suka padanya. Dan Billy mulai jelasin kalau itu beneran, yang awalnya mengira bisa balikan dengan Yola, atau karena masih ada stalker yang membuatnya nggak sadar. Ternyata sudah ada rasa suka dengan Orlin, yang padahal awalnya hanya dalam bentuk iseng saja. Dan sesaat Billy berkata dengan kecewa kalau dirinya nggak merasa layak untuk Orlin. Tapi Orlin membenarkan nggak mungkin Billy sepenuhnya main-main dengannya, tapi sudah ada bantuin bermacam hal. Dan ia juga sudah maafin laki itu. Orlin menambahkan kalau manusia pastinya ada pernah berbuat salah. Untuk itu, jika memang Billy merasa bersalah, maka ia perlu ubah dan juga jangan diulangi lagi, dan memintanya bukti agar beneran layak untuk si Orlin. Mendengar hal itu, Billy kemudian sedih karena ia tahu meskipun Orlin enggak bakal bisa marah ataupun benci padanya, namun itu membuat dirinya makin bersalah. Si Orlin mulai memeluknya dan berkata agar laki itu bisa memaafkan dirinya juga. Billy kemudian berterima kasih karena Orlin sudah terima dirinya apa adanya dan berusaha yang terbaik untuk gadis itu. Akhirnya Billy dan Orlin saat itu juga jadian dan menjadi bahan topik bagi orang-orang seangkatan mereka berdua. Tapi walaupun begitu, masih ada sebagian yang menganggap Billy itu gay dan jadiannya dengan seorang gadis itu hanya pencitraan. Dan saat mereka berdua ketemu lagi, mereka saling minta maaf karena jadi bahan topik satu sama lain, tapi mereka juga mencoba untuk tidak memikirkannya. Setelah 3 tahun berlalu dan karena mereka sudah bekerja di bidang masing-masing, serta jadwal yang berbeda membuat mereka jarang ketemu, mereka berdua kemudian ada datang ke pernikahan Yola, dan itu sebenarnya membuat Billy jadi lega karena lihat mantannya sudah bahagia dengan pasangan barunya. Setelah itu mereka lanjut ke suatu kafe, dan Billy bertanya situasinya Orlin berhubung penyakit PTSD masih belum pulih. Karena sejujurnya Billy merasa khawatir jika Orlin enggak bercerita dan berakhir dipendam. Tapi Orlin merasa enggak apa, dan balik bertanya jika ada Billy yang mau bercerita. Dan Billy langsung jawabin kalau beberapa hari lalu ia ketemu dengan Alka di minimarket. Laki itu awalnya mengira kalau Alka muncul lagi untuk ulangi kejadian sebelumnya, tapi ternyata enggak. Dan si Alka langsung meminta maaf karena tahu selama ini ia berbuat salah dan sempat cerita kalau gadis itu kini tinggal bersama keluarga tantenya. Tapi Billy hanya diam karena masih ketakutan dan belum bisa memaafkan Alka yang sudah berbuat dari sebelumnya. Tapi satu sisi ia lega kalau Alka sudah lebih baik punya kehidupan, namun daripada itu Billy lebih lega lagi ketika dengar pernyataan yang sebenarnya ingin terus ia dengar tiap hari, yaitu dari Orlin, orang yang disayanginya. Dan sekian alur cerita dari salah satu webtoon berjudul Curious Date. Aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung, dan juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, bisa kasih subscribe untuk notif video berikutnya, dan bisa bantu like ya. Juga share ke teman-teman kalian jika ingin tahu tentang cerita webtoon ini. Dan aku juga tetap menyarankan agar kalian, meskipun sudah dengan ceritanya, bisa ya ditengok webtoonnya masing-masing untuk tahu lebih lengkapnya. Tapi ya bacanya di waktu kalian senggang saja. Jadi sampai ketemu lagi. Dadah!